Seorang lelaki tua mengambil kayu yang bagus, sambil bersiap untuk konstruksi. Kemudian Locke tiba-tiba bergerak lagi. Mungkin dia minum terlalu banyak, panik dan duduk di tanah. Tepat ketika tukang kayu Geppetto datang untuk meminjam kayu Moon untuk membuat boneka, orang tua itu segera memberikan kayu gelondongan itu kepada si tukang kayu. Geppetto dengan senang hati membawa pulang kayu itu. Ketika saya sampai di rumah, tukang kayu segera mulai membentuk. Locke itu dipahat olehnya menjadi anak laki-laki yang cantik. Geppetto sekarang sudah tua tapi masih sendiri. Dia tiba-tiba ingin boneka di depannya bisa berbicara. Ayah. Boneka itu menjawabnya, Geppetto senang sekaligus takut. Dia tidak lagi sendirian. Saya memiliki seorang putra, saya memiliki seorang putra. Dia merobek spray untuk membuat pakaian untuk boneka Klotes. Juga memberi boneka itu nama, Pinocchio. Pinocchio sangat nakal, dia terlahir dengan berlari. Kekuatan fisik Geppetto terlalu rendah untuk mengejar Pinocchio. Hanya bisa berteriak di lapangan besar untuk menemukanmu. Pinocchio, Pinocchio. Dan setelah lelah, Pinocchio kembali ke rumah. Kunci pintunya, lalu tertidur di sebelah perapian L. Tiba-tiba ada ketukan pintu, Geppetto pulangca. Pinocchio bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Tapi dia menemukan kakinya terbakar. Ayah yang berdiri di luar sangat khawatir, jadi dia membuka jendela dan masuk. Melihatmu kehilangan kakimu, dia marah dan sedih secara bersamaan. Geppetto memberi Pinocchio sepasang kaki baru. Pikirkan masa depan Muyur. Dia menggunakan mantelnya sebagai ganti buku teks. Dalam perjalanan ke sekolah, rombongan itu menarik perhatian Pinocchio. Apakah Anda ingin pergi melihatnya? Karena dia penasaran dengan boneka di dalamnya. Geppetto setuju untuk membawanya untuk melihatnya ketika sekolah selesai. Tapi Pinocchio tidak sabar. Ayah baru saja pergi, dia kehabisan. Gunakan buku teks untuk menukar tiket teater. Boneka di atas panggung menemukan Pinocchio. Mereka saling berpelukan. Manajer rombongan muncul. Dia melihat boneka yang bisa dengan bebas bertindak seperti ini. Tangkap saja dia. Saat sekolah selesai, Geppetto datang untuk membawa pulang Pinocchio. Saya menemukan bahwa saya tidak dapat menemukan bayi saya. Bos memberitahu Geppetto. Pinocchio berlari ke rombongan. Tapi rombongan sudah pergi. Itu anaknya. Bahkan jika Anda harus menyeberangi sisi lain lautan, Anda masih harus menemukan saya. Pinocchio dibawa pergi. Malam itu dingin, kayu bakar tidak cukup. Manajer bermaksud menggunakannya sebagai kayu bakar. Untungnya, boneka lain memberitahu dia bahwa manajernya sangat emosional. Aku tidak ingin mati. Saya juga tidak ingin meninggalkan ayah saya yang malang. Dia sendirian sekarang. Dia mengubah segalanya untukku. Anda ada benarnya, tetapi daging kambing saya masih matang. Manajer menemukan boneka lain untuk menggantikan Pinocchio. Tapi Pinocchio tidak rela mengorbankan orang lain untuknya. Jadi saya mengambil inisiatif untuk mengatakan saya akan melompat ke dalam api. Manajer tersentuh oleh kebaikannya dan memaafkannya. Keesokan paginya, manajer datang untuk mencari Pinocchio. Beri dia 5 koin emas, suruh Pinocchio pulang untuk mencari ayahnya. Dia sangat senang mengucapkan selamat tinggal kepada mereka masing-masing. Manajer mencium hidung merahnya dan pergi. Pinocchio tidak tahu jalan pulang. Terus-menerus meminta bantuan dari rubah dan kucing di pinggir jalan. Pinocchio berjanji untuk membayar mereka berdua 5 koin. Tapi mereka menipu Pinocchio. Mereka mengatakan bahwa menanam koin saja dapat berubah menjadi pohon uang. Pinocchio terlalu muda untuk mendengar ini bohong. Malam itu, roh menasihatinya untuk tidak mempercayai 2 orang jahat itu dos. Dan Pinocchio tenggelam dalam mimpi tentang pohon uang. Tidak lama kemudian, 2 pria bertopeng meraih Pinocchio dan memaksanya untuk menyerahkan uang itu. Tapi Pinocchio punya uang di mulutnya. Mereka berdua tidak punya cara. Gantung saja kamu di pohon saat kamu membuka mulut. Keduanya menunggu selamanya dan kemudian tertidur. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Ada seekor tikus yang menyelamatkan Pinocchio dan membawanya ke kastil tua. Saat aku bangun di tempat tidur, peri yang duduk di sebelahnya memberinya secangkir obat untuk diminum. Pinocchio sembuh dengan sangat cepat. Di meja makan, peri mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Tapi Pinocchio berbohong sepanjang waktu. Bikin hidung tambah panjang. Ketika Pinocchio tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian peri memanggil burung untuk memotong hidungnya. Setelah kalian berdua bersenang-senang, Pinocchio sedang dalam perjalanan untuk menemukan ayahnya lagi. Di jalan, dia bertemu rubah dan kucing lagi. Anda tidak tahu 2 pria bertopeng gelap itu adalah mereka. Pinocchio masih dengan naif mempercayai mereka. Kali ini kedua orang itu menipu uang Pinocchio. Dan kamu bisa pulang. Tapi ayah pergi ke sisi lain dunia untuk menemukanmu. Ini adalah sisi lain dari lautan. Kali ini giliran Pinocchio yang mencari ayahnya. Kalimatnya hanyut terbawa arus ombak, entah sampai kapan. Pinocchio terdampar di pasir. Sosok yang dikenalnya menjemputnya. Peri sekali lagi menyelamatkannya. Tapi teman masa kecil dalam satu malam tumbuh. Pinocchio sangat mencurigakan. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Ini adalah rahasia. Mengapa semua orang tumbuh dewasa? Dan kamu masih bayi. Karena kamu boneka, dan boneka tidak bisa tumbuh. Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki sejati. Syarat menjadi manusia adalah rajin belajar.
Peri membawanya ke sekolah. Pinocchio memutuskan untuk muncul dengan baik. Hari itu, peri itu berkata kepada Pinocchio. Guru menyuruhnya untuk belajar dengan baik. Jadi mulai besok kamu tidak akan menjadi boneka lagi. Pinocchio akan berubah menjadi anak laki-laki sejati. Peri menyuruhnya untuk mengundang teman-temannya ke rumahnya untuk bermain. Pinocchio datang mencari temannya Lucky. Lucky memberitahunya, malam ini aku pergi ke negeri mainan. Jadi aku tidak bisa menghadiri upacara kedewasaan Pinocchio. Lucky bahkan mengajaknya hangout bersamanya. Melihat semua anak duduk di dalam mobil, Pinocchio pergi bersama mereka, dikelilingi oleh tembok tinggi tung. Pinocchio tidak melihat sesuatu yang luar biasa, hanya berpikir untuk bersenang-senang. Tetapi ketika dia bangun keesokan harinya, telinganya tiba-tiba berubah menjadi telinga keledai. Pada akhirnya Pinocchio dan kalian berdua berubah menjadi keledai. Dan pemilik taman hiburan ini juga mengungkapkan wajah aslinya. Taman hiburan kemarin berubah menjadi pedagang keledai. Pinocchio diakuisisi oleh rombongan teater. Selama pertunjukan, dia jatuh dan kakinya patah. Peri yang duduk di atas panggung melihat pemandangan ini. Hanya meneteskan air mata. Anda tidak dapat tampil lagi. Itu berarti Anda telah kehilangan nilai guna Anda. Mereka mengambil tali untuk mengikatnya dan ujung lainnya mengikat batu, lalu melemparkannya ke laut. Pinocchio kembali ke boneka, berenang menjauh. Tapi baru saja lolos dari kendali rombongan. Kemudian dia bertemu hiu. Di dalam perut hiu, Anda bertemu tuna. Tuna menasihati Pinocchio untuk berhenti berharap. Kita hanya bisa duduk dan menunggu hiu mencernanya perlahan. Cahaya di kejauhan menarik perhatian Pinocchio. Anda mengikuti cahaya, menemukan Geppetto, ayahnya. Ayah dan anak saling berpelukan. Ternyata sang ayah sedang mencari Pinocchio. Sayangnya, itu ditelan oleh hiu. Tapi kita tidak bisa menjalani seluruh hidup kita di dalam perut hiu. Mereka tidak boleh putus asa. Sore hari ketika hiu sedang tidur, Pinocchio ketika hiu membuka mulutnya. Pimpin saja ayah dan tuna keluar. Melalui malam yang hanyut di laut, tuna membawa mereka ke pantai. Karena aku sudah lama berada di perut hiu. Karena perjalanan jauh, Geppetto merasa sangat lelah. Pinocchio pergi ke pertanian untuk bekerja paruh waktu untuk mendapatkan susu untuk ayahnya. Di bawah asuhan putranya, kesehatan sang ayah semakin membaik. Hari itu ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya di pertanian, Pinocchio bertemu kucing dan rubah lagi. Dua orang buta satu mata, satu lumpuh satu kaki. Sepertinya mereka menerima hukuman yang pantas. Mereka mencoba menipu Pinocchio lagi. Tapi kali ini Anda tidak akan tertipu. Beberapa hari kemudian, Pinocchio masih pergi ke pertanian untuk bekerja, peri muncul. Peluk kamu. Aku tahu kamu punya hati yang baik. Sekarang, saya akan mengampuni semua dosa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Ingat, Anda harus membedakan dengan jelas antara pasar dan buruk, maka Anda bisa bahagia di masa depan. Dan Pinocchio sangat lelah. Dia tertidur di pangkuan peri. Ketika saya bangun, Anda telah menjadi anak sejati Pinocchio bergegas pulang untuk melaporkan kabar baik ini kepada ayahnya. Boneka yang kuat, akhirnya menjadi manusia dengan daging dan darah. Filmnya berakhir. Setelah menonton film ini, saya punya pertanyaan. Peri itu tiba-tiba tumbuh dewasa. Dia bilang itu rahasia, jadi apa rahasianya? Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video. Jangan lupa klik follow, see you soon.